Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nopi Triyanti Halna. Panggilan yaitu Ibu Nopi. Tempat tanggal lahir Desa Tanjung Agung, Kecamatan Karangjaya, 8 Juni 1994. Asal dari Desa Tanjung Agung, terus sekarang tinggal di Tabajemeke, Kota Lubuk Linggau. Alumni saya adalah salah satu alumni dari Mandua Lubuk Linggau, SMA-nya. Terus S1-nya saya alumni dari STAIS Bumi Silampari. Alhamdulillah sekarang masih menjalani kuliah S2 di Al-Azhar. Doakan semoga saya selesai dengan nilai yang bagus. Amin. Nah, di sini saya diamanahkan di kelas 10 mengajar tahfiz, pelajaran tahfiz ya. Nah, ada beberapa peraturan yang saya buat di Google Classroom, silakan dibaca apa aja peraturan yang belajar sama saya, sama Ibu. Nah, ini kan pertemuan pertama, yaitu pertemuan pertama kita perkenalan dulu ya. Tahfiz itu penghafalan, itu menghafal Quran ya. Kebanyakan orang-orang ini banyak menghafal tapi tidak tahu tajwid dan hukum sifat makrot hurufnya ya kan. Salah satu kita mau jadi seorang hafizo atau hafiz yaitu dengan cara menghafal Quran, yaitu disebut dengan tahfiz. Adanya pelajaran tahfiz ini, maka dibentuknya pelajaran tahfiz ini biar anak-anak semua bisa menghafal Quran dengan benar dan tepat ya. Nah, dalam menghafal juga kita tidak semestinya menghafal hanya sekedar menghafal. Kalau hanya sekedar menghafal, semua orang sudah juga bisa ya. Namun dalam menghafal ini kita harus perhatikan huruf, sifat, makrotnya, tajwidnya kita harus perhatikan, terus juga makna dari ayat tersebut ya. Jangan sekedar menghafal. Kalau sudah menghafal ya kita nggak ada pahalanya juga ya kan, cuman sekedar menghafal. Semua orang juga bisa. Nah, kalau dengan saya ada tips dan caranya biar menghafal Quran itu dengan mudah. 3 jam 1 halaman. Bagaimana itu? Ya, pertama, metode penghafalan Quran dengan mudah ini, pertama kita punya niat. Pertama nih, niat. Yang mana niat ini dirasakan dalam hati kita. Kalau kita pengen melakukan sesuatu tanpa niat, maka tidak ada hasilnya. Yang kedua, kita mempunyai mushaf yang khusus. Apa itu mushaf? Mushaf itu Al-Quran yang khusus. Jangan kita teknik menghafal itu Al-Qurannya satu saja, Al-Qurannya khusus satu itu aja. Kalaupun kita punya Al-Quran banyak atau berapa macam Al-Quran, tapi dalam pengarangnya atau tulisan dalam Al-Quran itu sama apa yang kita hafalkan, Al-Quran yang kita hafalkan. Contoh Al-Qurannya Al-Qurannya seperti ini ya, kita seperti inilah Al-Qurannya. Dari mulai kita menghafal Al-Qurannya seperti ini, pengarangnya ini aja, tidak boleh ganti-ganti. Kalau kita ganti, maka perangkap otak kita ini akan terganggu untuk dalam menghafal, mengingatnya. Maka tekniknya kita Al-Qurannya siapin Al-Quran khusus. Contoh kalau di sekolah Al-Qurannya satu, ini aja, di rumah ini aja. Walaupun kita pengen Al-Qurannya 2 atau 3, tapi sama Al-Qurannya sama, biar sama isinya yang kita hafalkan. Kalau Al-Qurannya berbeda, tentu hurufnya berbeda, warnanya berbeda. Jadi kita, karena otak kita ini merekam ya kan, gitu. Yang ketiga yaitu baca dengan benar. Nah, tadi sudah dijelaskan baca dengan benar. Seorang penghafal tentu sudah bisa baca Al-Quran dan juga bacanya dengan benar dan tepat ya. Keempat yaitu percaya dan yakin. Percaya, apa itu percaya? Ya percaya dan yakin, kita percaya baru kita bisa.
bahwasanya menghafal Quran itu mudah. Nah, percaya dan yakin ya, tanamkan dalam diri kita. Kelima, kita memfokus. Ya, fokus itu suatu kewajiban, suatu yang harus kita lakukan. Kita fokuskan menghafal ya. Jangan kita sambil menghafal terus kita sambil main HP ya kan. Siapkan waktu untuk menghafal minimal 1 jam dalam sehari atau dalam berapa hari, dalam 3 jam dalam sehari ya kan. Tidak mungkin kan main HP 24 jam full terus hafal Quran dalam 1 jam, tidak bisa kita fokuskan ya kan. Siapkan waktu yang fokus. Dalam menghafal pun juga kita tidak boleh mikirkan hal-hal yang macam-macam. Jadi kita harus pikirkan apa yang ada dalam Al-Quran itu, ayat-ayatnya, tulisannya. Kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan mengharap yang lain. Yang lain itu adalah sebagian bonus dari Allah. Kalau kita mengharap dari yang dunia, maka sia-sia kita menghafalnya. Maka dalam teknik menghafal kita yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita niatkan hati kita dan fokuskan apa yang kita inginkan ya. Yang keenam yaitu mempunyai target. Nah, dalam menghafal itu kita harus punya target, punya buku khusus. Buku khusus itu target kita. Tulis di sini targetnya ya. Targetnya dalam 1 bulan kita udah hafal berapa surat gitu. Dalam sehari kita udah hafal 2 ayat. Nah, punya target itu harus konsisten ya, harus konsisten. Kalau sehari kita harus hafal 2 ayat, jadi setiap hari 2 ayat, fokus dan konsisten, insya Allah kita bisa cepat menghafalnya. Terus yang ketujuh, metodenya ini dengan metode yang saya pengalaman ya. Terus yang ketujuh itu dibaca berulang ya, baca berulang. Jangan bosan untuk membaca Al-Quran yang kita ingin hafalkan ya, karena sifat otak kita ini merekam, sifat mata kita nih, organ kita ini merekam ya kan. Jadi kita baca berulang, seperti kayak surat An-Naba 2 ayat, amma yatasha'alun, ulang sampai 20 kali ya, diulang, jangan ditutup Al-Qur'annya. Contoh, kita kan belum pernah menghafal tuh surat An-Nazi'at nih, belum pernah menghafal 1 ayat. Kita lihat aja, wan nazi'ati kharaqah, wan nazi'at. Kita perhatikan dan dihafalkan sampai 20 kali. Sudah 20 kali kita tutupkan mushafnya, baru kita ingat. Ya, seperti itu. Berulang, bersabar dalam mengulang. Terus syukuri apa yang kita dapatkan. Seandainya sehari kemampuan kita cuma menghafal 2 ayat tuh Bu, ya syukuri, jangan berutuk, jangan kita mengeluh, kita syukuri ya, kita syukuri. Makanya dalam penghafal Al-Quran kita perhatikan adab-adab kita membaca Al-Quran, terus perbaiki iman dan amal kita, ibadah kita perbaiki. Percuma kita hafal tapi ibadah kita tidak diperbaiki, maka kita cuma hafal di sini tapi tidak masuk di sini, tidak masuk ke sini ya kan, di hati. Jadi sambil menghafal diiringi dengan perbaiki amal soleh kita ya kan, amal ibadah kita. Terus dalam menghafal juga, seandainya kita sudah hafal nih 1 ayat An-Naba, digunakan baca di setiap sholat zuhur, sholat subuh, bacalah ayat-ayat itu. Jangan pakai ayat-ayat pendek lagi ketika sholat, maka pakailah ayat-ayat yang kita hafalkan, biar kita teringat terus hafalan kita ya kan. Ketika kita sudah hafal Quran, maka jangan berpuas hati dulu ya, sering-sering di murojaah, karena murojaah itu sampai mati. Nah, kata-katanya murojaah sampai mati ya. Kenapa murojaah sampai mati? Kita tidak henti-hentinya murojaah ya.
Untuk apa kita menghafal? Sudah hafal ya sudah, kita tidak akan ingatkan lagi, kita tidak akan mengulangi lagi, tidak akan mempelajari lagi. Suatu hari akan hilang hafalan kita, apalagi kita banyak melakukan maksiat. Makanya disuruh kita murajaah setiap hari apa yang kita hafalkan. Oke? Nah, terus kalau dengan ibu, kalau belum benar hafalannya, maka tidak boleh melanjut hafalan yang baru. Maka benarkan dulu hafalannya yang disetor, baru melanjut ke hafalan yang baru, ya kan? Nah, dalam menghafal juga kita tentukan diri kita ini, karakter diri kita ini, apakah kita ini termasuk karakter yang mudah menghafal lewat audio, mendengar, apa kita cepat menghafal lewat visual, melihat, atau dua-duanya, ya. Bagaimana caranya kita mengetes bahwa karakter diri kita ini adalah visual atau audio atau kedua-duanya? Bagaimana? Nah, caranya pertama, anak-anak ini dengarkan murotal, putarkan murotal satu ayat seperti An-Naba, Amma Yatasalun itu 20 kali, atau suruh orang yang menghafal Amma Yatasalun, atau anak-anak rekam aja suara anak Amma Yatasalun, baru itu diputar 20 kali tanpa melihat tulisannya. Nah, kalau seandainya sudah diputar 20 kali terus kita matikan, kita ingatkan, kita masih ingat apa yang kita dengarkan tadi, maka itu karakter diri kita dalam menghafal itu audio mendengar. Nah, kalau seandainya kita udah putar 20 kali tapi tetap tidak ingat apa yang kita dengar, maka kita gunakan tahap kedua, yaitu visual. Karakter kita yaitu cepat menghafal dengan melihat. Contohnya melihat tulisan Al-Quran yang ada di mushaf kita. Kita melihat tulisannya Amin Tasalun Ain gitu ya. Terus lihat terus sampai 1 menit atau berapa detik gitu. Nanti kita tutup mushafnya, kita ingatkan apa yang kita tuliskan tadi, kita tuliskan lagi atau sambil kita sebutkan. Nah, kalau seandainya kita ingat, berarti karakter diri kita adalah visual. Kalau keduanya, kebanyakan orang-orang ini keduanya, ya kan, yaitu audio dan visual, sambil mendengar sambil juga melihat apa tulisannya. Oke, dalam tahfiz pembelajaran sama ibu, yaitu kita menghafalnya dari ayat yang awal, bukan dari yang ujung ya. Dari yang awal di mana? Dari An-Naba ya, dari surat An-Naba sampai ke bawah ya. Kalau kita menghafal dari surat An-Nas sampai An-Naba itu kurasa sangat mudah karena banyak ayat pendeknya ya. Maka kita dari ayat panjangnya dulu, dari An-Naba sampai An-Nas ya kan. Karena semester kelas 1 ini yaitu diwajibkan juz 30 ya kan. Kalau bisa targetnya, kalau bisa kalian semua bisa lebih dari ini ya, lebih bisa jadi 2 juz ya, karena banyak, lumayan lama itu setahun ya kan. Terus kita belajarnya mungkin setorannya bisa lewat WhatsApp atau Google Meet. Nanti silakan tulis nomor WA ibu ini, ibu tulis ya di sini, silakan tulis, disimpan. Terus nanti kalau ada ingin ditanyakan silakan WhatsApp ya. Nanti sistem setorannya nanti kita pakai Google Meet atau video call ya. Terus untuk materi-materi atau tugas-tugasnya tak absen kita pakai aplikasi Classroom. Oke, sekian nih, terima kasih. Itulah penyampaian kita pada pertemuan pertama. Oh ya, belum satu lagi. Kita harus punya kesepakatan. Kalian mau dalam 1 minggu itu nyetor berapa ayat atau per hari?
Gimana? Silakan komen ya. Dalam per minggu, karena kita pertemuannya 1 minggu sekali ya, per minggunya mau setoran atau per hari. Kalau per hari juga bisa juga, nggak apa-apa, di lain jam ya, di lain jam pembelajaran juga bisa, nggak apa-apa. Mau berapa ayat atau mau berapa surat? Nah ya, kita tentukan ya. Silakan komen mau berapa ayat dalam per minggu, mau berapa ayat per harinya, atau mau berapa hari ya. Silakan komen mau minggu atau per hari. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.